Pernah gak sih kalian ngerasa stuck sama masalah yang kayaknya gede banget, sampai bingung harus mulai dari mana? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sebuah kerangka kerja yang dirancang khusus buat ngatasin tantangan-tantangan paling rumit sekalipun. Ini nih, pertanyaan yang dijadi awal dari semua inovasi keren. Entah itu pas kita mau bikin produk baru, atau bahkan saat kita mau merancang ulang sebuah negara. Contohnya banyak, ada Estonia yang sukses jadi negara digital, ada juga Apple yang mengubah total cara kita berkomunikasi dengan iPhone. Kerennya di balik kesuksesan mereka, ada pendekatan yang sama, yaitu kemauan untuk benar-benar memahami manusia. Nah, benang merahnya itu namanya design thinking. Dan ini penting ya, design thinking itu bukan soal bikin sesuatu jadi cantik atau estetik. Bukan. Ini adalah sebuah metode, sebuah cara sistematis buat memecahkan masalah yang rumit dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya. Oke, jadi jantung dari semua ini adalah sebuah model 5 tahap. Anggap aja ini kayak resep atau peta jalan yang nuntun kita menuju inovasi. Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling pertama dan paling penting, empati. Ini benar-benar fondasinya. Sebelum kita bisa nawarin solusi, kita harus bisa ngerasain dulu apa yang dirasain sama orang yang punya masalah. Kuncinya simpel banget, tapi dalam banget artinya. Lupain dulu semua asumsi kita. Coba deh kita singkirkan ego kita sejenak dan benar-benar lihat dunia dari kacamata pengguna kita. Artinya apa? Ya kita harus turun langsung ke lapangan. Kita amati gimana keseharian mereka, kita ajak ngobrol santai, kita dengerin cerita mereka. Tujuannya buat nangkep apa sih pengalaman, motivasi, dan kesulitan yang sebenarnya mereka hadapi. Oke, setelah kita dapat rasanya jadi pengguna, kita lanjut ke dua tahap berikutnya, define dan ideate. Disinilah kita mulai beresin kekacauan data empati tadi, kita cari fokus masalahnya, baru setelah itu kita lepasin semua kreativitas kita. Coba dilihat perubahannya. Dari data yang masih acak-acakan di kiri, kita saring jadi satu masalah utama yang jelas. Begitu masalahnya dapat, baru deh kita meledak dengan ide-ide solusi, kayak yang di kanan itu. Tahap define ini krusial banget. Ibaratnya kita lagi nentuin titik koordinat di peta. Kalau titik masalahnya salah, ya solusinya pasti nyasar. Jadi di sini kita harus bisa merumuskan masalah dengan super jelas. Lanjut ke ideate. Tujuannya bukan nyari satu ide yang paling benar. Justru sebaliknya, kita liarin pikiran kita, brainstorming gila-gilaan, bahkan ide yang paling aneh sekalipun kita tampung. Tujuannya buat nemuin solusi yang out of the box. Oke, ide-ide tadi jangan cuma jadi angan-angan kan? Sekarang waktunya kita bikin jadi nyata. Kita masuk ke tahap prototype dan tes. Udahan ngomongnya, sekarang waktunya bikin dan coba. Dan ingat ya, prototype itu bukan berarti harus bikin produk jadi yang mulus. Justru sebaliknya, bikin aja versi yang cepat, murah, bahkan jelek pun nggak apa-apa. Tujuannya cuma satu, biar ide kita bisa dipegang, dirasain, dan dapat reaksi dari orang lain. Mantra ini keren banget kan? Membangun untuk berpikir dan menguji untuk belajar. Artinya, kita bikin sesuatu itu bukan buat pamer, tapi buat ngerti lebih dalam. Kita nguji sesuatu bukan buat ngebuktiin kita benar, tapi buat belajar dari kesalahan. Jadi ini tuh siklus yang muter terus. Kita bikin prototype, terus kita tes ke pengguna dengan mindset, pasti ada yang salah nih. Kita belajar dari masukan mereka, terus kita perbaiki. Ulangi terus sampai solusinya benar-benar klik sama kebutuhan pengguna. Tapi pertanyaannya, emang sesimpel itu? Apa design thinking ini cuma resep ajaib yang tinggal diikutin langkah demi langkah? Nah, ini resikonya. Kalau kita ngelihat design thinking kayak resep baku, kayak mesin yang tinggal jalanin, ujung-ujungnya malah bisa bikin kreativitas mati. Solusinya ya jadi gitu-gitu aja, cuma niru yang udah ada. Jadi, poin paling penting yang harus kita pegang adalah ini. Jangan lihat design thinking sebagai proses yang kaku, tapi sebagai pola pikir atau mindset. Sebuah cara berpikir yang fleksibel, tapi konsisten berpusat pada manusia. Kekuatan sebenarnya tuh ada di sini. Prosesnya nggak harus lurus dari tahap 1 ke 5. Bisa aja loh, dari tahap tes kita sadar harus balik lagi ke ideate. Atau dari prototype, ternyata kita harus balik lagi ke empathize buat ngerti lebih dalam. Fleksibel aja, ikutin kebutuhan masalahnya. Jadi, pada akhirnya, design thinking itu bukan tongkat sihir yang bisa nyelesain semua masalah. Anggap aja ini sebuah kompas yang canggih. Nah, pertanyaan terbesarnya bukan lagi gimana cara pakainya,
Tapi, masalah penting apa yang mau kita tuju pakai kompas ini?